Oke, selamat malam semuanya. Masih dengan saya Rudi dan di samping saya Rina. ada Rina. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang seni komunikasi dengan pasangan atau seni menjaga komunikasi dengan pasangan nih, Rina. Walaupun simpel, katanya komunikasi tapi susah ya untuk dilakukan. Nggak sekedar ngobrol, nggak sekedar ngomong, nggak sekedar telepon, nggak sekedar chat, nggak sekedar WA. Tapi ada banyak hal yang perlu diperhatikan supaya komunikasi itu terlihat asik, nggak monoton, terus bisa bikin hubungan itu semakin hangat dengan harmonis. Oke, Kak. Oke. Jadi poin pertamanya itu kan kalau menurut saya pribadi, yang komunikasi yang baik itu bukan komunikasi yang seakan-akan menunjukkan salah satu pihak atau pasangan itu kayak wajib lapor. Wajib lapor ke polisi, kayak tersangka. Tiap menit, tiap detik, tiap jam harus lapor. Ngapain aja, sama siapa, lagi di mana gitu. Nah, itu bukan seperti itu yang dimaksud dengan komunikasi yang baik ya. Jadi, tapi lebih ke arah kita harus menentukan kapan sih waktu yang tepat untuk saling ngobrol, untuk saling berkomunikasi, me time gitu kan, atau waktu bersama yang berkualitas kan seperti itu. Bener gak? Berarti kita sendiri yang menentukan waktu yang cocok untuk memang benar-benar komunikasi dengan baik ya. Betul. Jadi kita kan harus ada plan-nya. Karena ini kan pacaran dewasa ya. Jadi ini pendekatan dewasa, atau mungkin ini nggak cuma bisa diterapin untuk yang pacaran, tapi yang sudah menikah juga bisa. Jadi nggak sekedar kita kayak anak SD yang sedang kasmaran gitu. Iya nggak? Aduh, SD. Aduh. Kalau SD sekarang pacaran udah ya. Aduh. Sekarang kan udah kayak gitu, gitu kan. SD, SMP atau SMA lah yang lagi kasmaran. Mama, papa, aduh Kak. Itu kan kalau 1 detik aja nggak kasih kabar gitu kan, wah kamu pasti ini gitu kan. Cemburunya luar biasa. Luar biasa. Itu kan nggak banget. Karena kita harus tahu pasangan kita punya kesibukan, kerja, nggak cuman menghormati atau sama ibaratnya kayak gini, nggak cuman sama kamu doang waktunya ya kan. Nanti dia juga punya masalah di luar juga. Betul. Kan. Nanti kalau nggak kerja, kamu mau dikasih makan apa? Katanya mau ngajak nikah, ya nggak? Nanti mau modal mas kawinnya dari mana? Biaya nikah mahal. Biaya nikah mahal, ya kan? Jadi lebih baik kita atur waktunya itu kapan mau dipakai untuk komunikasi, katakanlah setiap selesai kerja jam berapa. Jadi kita bisa atur lah, ya enak di pasangan, enak di kita juga. Tapi misalnya kita udah janjian nih Kak, jam segini ya, ternyata dia ada kerja lembur gitu. Ya kita harus memahami, kembali lagi mengerti dan memahami. Yang penting yang dikasih ngerti, yang dikasih kepercayaan juga menjaga, kan begitu. Jangan menyalahkan kepercayaan. Betul. Yang penting kan kita gini, positive thinking dulu. Memang semuanya harus positif. Iya, harus positive thinking. Itu adalah modal fondasi untuk kita membentuk hubungan yang sehat, termasuk juga rumah tangga yang harmonis. Jadi harus positive thinking sama pasangan. Termasuk kalau katakan dia bilangnya lembur, terus ada orang jahil nih ngomongin lembur apaan gitu kan. Iya, biasanya teman-teman sih, kerabat-kerabat sekitar kayak gini, mungkin ngelucu kali ya, jangan-jangan bukan lembur gitu kan, pasti kan ada kan kayak pandangan-pandangan negatif kayak gitu kan Kak. Ya kita harus selama kita nggak lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya kita harus percaya sama pasangan. Bener kan? Iya sih, bener. Daripada katanya-katanya, nanti daripada nyesel. Sebenarnya dia beneran kerja, tapi kamu percaya sama katanya-katanya, hubungan jadi kacau. Iya sih. Nyesel kan? Nah terus selain kita harus nentuin waktu yang pas, sebenarnya komunikasi itu bukan soal seberapa sering intensitasnya. Maksudnya intensitas kita ngasih kabar, intensitas kita ngobrol, bukan soal intensitas sebenarnya, tapi soal kualitas. Meskipun gini, bukan sekedar bahasanya itu kayak kita harus ngomongin yang serius itu, enggak gitu juga. Bahkan bercandaan-bercandaan kita juga perlu. Iya, yang penting kan berkualitas. Jadi memang benar-benar bukan terus kita kalau ketemu selalu rame-rame nongkrong gitu kan, jaga gitu juga gitu kan. Itu kan kurang berkualitas. Kalau nongkrong kan kadang
si cowok asik dengan temennya juga, meskipun waktunya ada kita saat itu ya kan. Tapi ya lebih ke kualitasnya ya, kayak mungkin makan malam bareng, dinner bareng. Nggak perlu yang mewah-mewah. Yang mewah-mewah, sekedar makan nasi goreng di kaki lima pun oke kan. Yang penting kualitas komunikasinya. Gitu. Jangan pegang gadget sendiri-sendiri. Betul. Kan sering kan ketemu Iya. kayak pasangan depan-depan, terus pakai gadget sendiri-sendiri. Itu juga nggak berkualitas. Nah, Ya kalau pakai gadget ngapain ketemu? Nah, Lebih baik kan WA-an aja kan. Jadi WA bisa, ngapain buang-buang waktu. iya. Karena tujuannya adalah sekali lagi kualitas untuk berkomunikasi. Kalau memang saatnya dinner bareng, ngobrol, ya udah ngobrol face to face. Iya. Jangan HP letakin gitu. HP ya. Heeh. Gitu. Meskipun di dalam mobil ya kan bisa ngobrol tuh di dalam mobil. Jangan terus si ceweknya mentang-mentang disetirin asik main handphone. Nah, itu. Ya, jangan gitu juga, karena mungkin saat nyetir itulah saat quality time yang pas, Iya gitu kan? sih. Bahas apapun ya. Iya, gitu. Terus untuk menjaga komunikasi itu, kadang kan gini, wanita itu kan pengennya didengar, ya, kan? Pengennya didengar sama laki-laki, dan laki-laki pun sama sebenarnya pengen didengar sama perempuan. Jadi intinya adalah belajar mendengarkan. Nggak sekedar pengen didengerin, tapi juga belajar mendengar keluh kesahnya. Jadi kayak dia punya problem apa di kantor, dia punya suatu hal, mungkin ada kabar baik atau mungkin nggak sekedar kabar baik atau kabar buruk gitu kan. Kalau kamu sebagai perempuan bisa menerima atau mendengar kan lebih enak. Iya sih. Tapi kebanyakan kan wanita pengennya didengar aja. Didengar aja. Kadang-kadang lakinya ada masalah apa-apa nggak peduli kan. Nggak peduli. Yang penting kitanya lagi bad mood kayak gitu-gitu, gimana caranya lelaki bisa mendengarkan. Padahal kalau laki-laki biasanya itu kalau berkeluh kesah, dia tuh nggak berharap solusi kok. Cuma mendengarkan aja. Cuman butuh didengerin aja. Dan wanita pun sama kan sebenarnya. Iya sih. Apalagi kayak bad mood itu kan sebenarnya nggak butuh solusi ya. Iya. Karena pada dasarnya, ini teman-teman buat pria, wanita tuh nggak butuh solusi. Bener nggak? Iya. Dia Cuma butuh kuping untuk mendengarkan curhatannya seorang wanita. laki-laki pun sama sebenarnya loh. Iya. Oh. Cuman butuh didengerin. Nggak butuh dapat solusi. Apalagi wanita tuh nggak butuh solusi karena dia sebenarnya sudah tahu solusinya itu apa. Bahkan ada masalah ini sebenarnya wanita tuh bisa menyelesaikannya, tapi Bisa. unek-uneknya itu Ya, loh. emosinya kan harus ada kayak disampaikan supaya nggak ganjel. Iya. Ya kan? Betul. Terus kamu setuju nggak kalau komunikasi itu bukan sekedar kata? Maksudnya kayak kamu ngomong, gitu. Tapi bahasa tubuh juga pengaruh, kemudian sikap, emosi, dan termasuk juga kayak apa namanya, kita tuh lagi meluapkan isi hati gitu loh dengan bahasa tubuh lah ibaratnya gitu, gesturnya gitu. Lu setuju nggak kayak gitu? Kalau saya sih lebih melihat seorang lelaki itu gentle atau enggak itu berdasarkan gesturnya gitu. Nggak harus bilang I love you setiap saat atau bagaimana, tapi lebih ke dia perhatian sama saya enggak gitu. Jadi lebih ke actionnya lah. Action ya, pembuktian ya. Jadi itu juga termasuk komunikasi sih teman-teman ya. Jadi kayak katakanlah kamu meskipun kamu bilangnya nggak kenapa-kenapa, tapi kan emosi itu juga berbicara. Iya. Iya kan? Emosi itu juga berbicara. Jadi kalau katakanlah ada miss nih gitu kan, kamu sih bilangnya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika diajak ngobrol, dia gitu kan? Itu apa ya, kayak misteri wanita ya. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tapi cemberut gitu kan. Sebenarnya kan emosi juga berbicara. Jadi memang selain kita harus belajar gimana ngontrol emosi yang tepat, karena itu juga mewakili komunikasi ya. Iya. Iya nggak? Iya sih. Dan kalau misalnya marah pun jangan sampai main tangan atau bagaimana sih. Betul sekali. Dan ingat ya, laki-laki itu nggak boleh main tangan apapun masalahnya. Bahkan kalau si wanita selingkuh sekalipun, kita nggak boleh main tangan. Ya udah tinggalin aja. Iya, atau mungkin memberi pengertian gitu ya. Udahlah, kalau kamu memang mau sama dia, silakan. Oke. Jangan kayak pengemis lah.
Aduh, pengemis. Iya, pengemis. Udah tahu diselingkuhin, ngapain dipertahanin gitu. Waduh, ya. Apalagi laki-laki itu kan bisa milih. Ya kan? Wanita. Perempuan tuh sama bisa milih gitu. Kalau memang sudah bolak-balik selingkuh ya mending cari yang lain aja sih. Nggak usah dipertahanin. Iya, betul. Itu sudah karakter, sudah watak, susah untuk Karena kita masih punya harga diri. Betul sekali, sebelum terlambat. Iya. Tapi yang penting, ingat untuk menjaga komunikasi yang baik itu nggak sekedar kata-kata, nggak sekedar intensitasnya tinggi, tapi quality ketika bersama ngobrolnya, gestur kita, bahasa tubuh kita, emosi kita, itu yang harus dipadukan untuk berkomunikasi dengan pasangan. Kita aja ya. Betul.